kita bergerak supaya mempunyai tempat untuk transit jenazah. Kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan daya besar dan juga pemeliharaan untuk yang akan datang. Saya harus menyelesaikan aset itu supaya milik SDAD. Kalau boleh nangis, saya nangis. Jangan Pak, jangan, nggak boleh nangis. Halo Sobat Narada, selamat datang di Weekend Talk Podcast. Iya, nggak apa-apa. Soalnya sebelah kanan saya ini emang baru belajar barusan ya Pak. Okay. Tapi sebuah kebersyukuran bagi kami karena hari ini ada seorang tamu yang sangat luar biasa berkenan menjadi narasumber, yaitu Bapak Made Sudarte. Namun sebelumnya saya perlu informasikan bahwa Weekend Talk Podcast ini merupakan podcast yang bukan sembarang podcast, tapi kita bisa bicara apa adanya, obrolan ringan bisa membuka pikiran Anda. Nah, saya sapa dulu beliau. Swastiastu Bapak. Swastiastu Bu Desi. Aduh Bu Desi, ketahuan umurnya. Ya, Dek Desi Pak. Nggak boleh Dek, Ibu. Ya kan? Baik, Pak Made Sudarte ini adalah Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya. Nah, tuh kan, gimana Pak? Ya. Kabarnya sehat Pak? Syukur. Syukur sehat. Syukur sehat. Mari kita sebarkan kesehatan itu buat semua Sobat Narada di luar sana, sehat bahagia semuanya ya. Harus sehat ya, semua sehat ya. Semua sehat ya, biar Harus bisa sehat. Berproduktivitas ya Pak. Ya. Oke. Kerja semangat. Kerja semangat. Ya, kita langsung saja tanyakan ke beliau, Pak. Sebenarnya SDHD Jakarta Raya atau Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya itu apa sih Pak? Loh, kok nanya susah gitu ya? Enggak susah Pak. Kenapa enggak yang ditanya yang orang yang duluan gitu ya? Kok sekarang baru nanyanya? Kan Bapak ya? Ketuanya. Oh, baiklah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Bapak Ibu pendengar yang merasa mendengarkan, ya. Semoga pada hari ini ya kita datang di apa ini? Kopi Made. Kopi Made. Iya, belum saatnya advertising, Pak, iklan. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin sampai dengan saat ini, dimanapun keluarga berada. Ya. Nah, saya apa yang ditanyakan tadi sama Bu Desi, ya, apa itu SDAD? Itu ya? Iya. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Langsung Pak. SDAD Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya, dulu namanya SDAD DKI Jakarta. Ya, itu berdirinya sekitar tahun 70. Nah, ketuanya pada saat itu Bapak Brigjen Dr. Andes Bayupati Bonjoran, Rangga AKK itu. Nah, terus kemudian pada tahun 82 diganti sama Bapak Mayor Jenderal Made Sudiarte. Ya. Terus kemudian bergulirnya waktu Bapak Ide Bagus Putus Harge. Ya. Bergulirnya waktu Bapak Nengah Kembar. Ya. Terus pada 2004 Pak Erlangga Bantik sampai 2016. Nah, kemudian 2016 ya saya sudah berusaha tidak berkenakan menjadi Ketua SDAD DKI Jakarta pada saat itu karena saya mempunyai kesibukan. Tapi apa boleh buat ya, karena masih statusnya menjadi Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Timur. Jadi padahal saya sudah bertugas di Bali itu pada saat itu, jadi anggota dewan. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Teman-teman, bukan Tuhan sih, itu sebenarnya teman-teman aja itu, ya, teman-teman wilayah itu. Padahal saya sudah menghindar gitu. Ya, gimana ya, mau tidak mau ya, nolak harus juga nggak enak gitu loh. Tapi ya ini tugas amanah ya, untuk keumatan ya kita lakukan saja, kerjakan. Nah, tugasnya adalah dari tahun ke tahun ya, dari awal
Sukoduka Hindu Dharma DKI Jakarta itu tugasnya memberikan sosialisasi keumatan tentang keberadaan umat Hindu yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan keagamaan. Jadi ngurusnya tempat ibadah atau pura yang ada di Jakarta. Memang pada tahun 70-an pura yang ada itu hanya 3 ya, Cilincing, Pura Dalam Cilincing, Romangun sama Cijantung. Berkembangnya waktu, berkembangnya penduduk orang Bali ada di Jakarta, sehingga berkembang pura-pura yang sampai saat ini sekarang sudah cukup banyak, sekitar 15 pura. Gitu. Nah, tugasnya yaitu mengkoordinir, melaksanakan kegiatan sosial keagamaan di pura masing-masing yang ada di wilayah. Jadi semua pelayanan juga Pak ya? Pelayanan, otomatis pelayanan itu. Nah, kan berkembang puranya ya. Tahun 79 itu di Jakarta Barat. Terus tahun 80-an di Pura Pangkalan Jati. Terus kemudian di Pura di Lenteng Agung. Ya. Terus pura yang ada di Cilandak. Terus kemudian ada di Kalibata, di Cibubur. Gitu. Nah, berkembang puranya. Nah, terakhir tahun 91 di Tanah Abang. Gitu. Ya, kemudian baru berkembang yang lain-lainnya. Nah, singkat cerita ya sekarang SDAD mempunyai tanggung jawab yang besar tentang keumatan yang ada di Jakarta. Itu sih tugas pokoknya. Oke, jadi dibantu dengan SDAD 5 wilayah ya Pak? Dibantu Jakarta dengan Barat, SDAD Jakarta wilayah. Timur, Selatan, Pusat, sama Utara. Gitu ya Pak ya? Nah, oke, kalau gitu kayaknya sudah cukup singkat tentang SDHD. Salah satu yang menjadi tanggung jawab SDHD itu kan adalah Gerahayatnya. Ini salah satu bangunan yang luar biasa sekali karena kebermanfaatannya untuk umat se-Jabodebek sudah sangat terasa Bapak. Nah, boleh tahu nggak Pak tentang Gerahayatnya ini, proses pembangunannya bagaimana Pak? Ini berawal dari tahun 80-an ya. Sebelum ada Gerahayatnya, kebetulan kami kan sudah aktif dari tahun 80 hal-hal yang keumatan ini, ke sosialisasi keagamaan. Pada saat itu ada warga kita mengalami musibah, ya. Musibah artinya musibah dalam kedukaan, sehingga kita melaksanakan hal seperti yang kita lakukan di Bali itu tidak mungkin. Nah, terus kemudian kita lakukan apa saja ya sebisanya kita melaksanakan ngabednya itu di yang sangat terbatas kondisinya. Nah, terus kemudian ada masalah umat kita mengalami kedukaan di mana umat itu tinggalnya di rumah petak atau di gang, atau dia ngontrak atau dia kos. Dia mengalami musibah. Nah, di situ kita mempunyai suatu pemikiran gimana caranya. Di sisi lain pada saat itu kita tidak bisa menginapkan jenazah di tempat kosnya, di rumahnya itu, karena tergantung dari lingkungan. Itu di lingkungan Jakarta kan tidak boleh menitipkan nginep jenazah lebih dari 24 jam. Harus ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari sana kita mempunyai pemikiran, padahal saya belum menjadi apa-apa pada saat itu, masih aktivis mahasiswa. Tapi sudah punya pemikiran, oh gimana ya kalau kita punya tempat untuk ya minimal untuk transit kalau ada orang mengalami musibah. Gitu sih. Nah, kedukaan itu Pak ya? Kedukaan itu. Gitu. Nah, kemarin kami sempat jalan-jalan ke Gerahayatnya itu, tapi nggak cuma sekedar untuk kedukaan ya Pak, ternyata ruang atau aula besar itu bisa untuk wedding juga, ada tempat pertemuan juga gitu ya Pak? Ya intinya sebenarnya kita mempunyai pemikiran untuk membangun rumah duka itu ya intinya seperti tadi, membantu umat Hindu yang mengalami kedukaan di mana orang bersangkutan itu, orang yang kena musibah itu tempatnya tidak layak. Itu ada di tempat kos, ada di rumah petak, dan di tempat ngontrak, dan tempatnya di gang. Nah, itu pemikirannya kita dulu yang seperti itu. Makanya adalah bangunan Gerahayatnya. Makanya gitu kita ya? mempunyai pemikiran gimana sih
kita supaya umat Hindu ini bagi orang yang kurang mampu. Intinya itu, bagi orang yang kurang mampu. Nah, terus dengan adanya kondisi seperti SDAD yang pada saat itu kita bergerak. Nah, kita bergerak supaya mempunyai tempat untuk transit jenazah. Gitu. Nah, kita koordinasi dengan Yayasan Daya Besar pada saat itu yang dikomandoi oleh Pak Agi Cece. Nah, kita diberikan kesempatan untuk membangun rumah duka di sana pada tahun 2005, ya kan? Nah, kita mulai. Nah, berdasarkan kondisi yang ada 2005, kita mengadakan perjanjian dengan Yayasan Daya Besar dengan tanah luasnya sekitar 2000 dengan bangunan yang kita rencanakan dan berdiri seperti sekarang itu. Gitu. Luar biasa. Nah, sekarang mungkin ya buat umat Hindu yang mengalami musibah mungkin sudah teratasi, ya sudah teratasi, ya sudah bisa melaksanakan seperti apa yang ada budaya di Bali, gitu sih. Itu sih intinya. Sehingga tugas SDAD Jakarta Raya ya sudah melaksanakan tugasnya seperti itu. Ya kan ada dua kan tugasnya, ke tempat ibadah pura sama ke tempat rumah masa depan. Itu ya. Itu sudah. Tempat rumah masa depan ya, gitu. guys. Itu kan rumah masa depan itu. Iya, gerayatnya itu kalau identik banget ya Pak dengan kedukaan soalnya ya. Iya. Kalau gitu boleh nggak Pak kami tahu ada pasti kan suka dan dukanya pada saat bikin gerayatnya. Oh, suka duka itu ya dalam hidup aja ada pasti suka dukanya kan. Betul. Kan ada Pak, suka, duka, lara, pati. Ya. Suka satu, suka. Waduh, pasti senang bener. Suka, duka, pasti sedih. Lara, melarat. Pati, udah mati. Ya kan? Jadi dari 4 kehidupan itu hanya satu aja yang suka. Yang pertama aja. Nah, pada saat kita suka ini kita membuat suatu supaya bisa membuat orang yang melaksanakan kegiatan itu bisa terpenuhi. Itu dalam kesukaannya ya kita. Untuk orang yang duka itu bisa di sana, gitu loh. Maka kita bangunlah seperti itu bangunannya. Kalau soal membangun itu, wah, memang banyak suka dukanya. Namanya juga suka duka Hindu Dharma. Ditampung semua. Sukanya cuma satu. Ya, 3-nya lain-lain. Nah, duka, lara, pati. Udah dah, lengkap itu. Tapi ya dinikmati aja ya Pak. Bapak kesini Pak. Dinikmati aja maksudnya gitu. Jadi ya. Semua suka apa? Ya, kita harapkan siapapun masuk ke sana dalam keadaan suka. Walaupun mereka dalam kedukaan, tapi pelayanannya bisa dengan kesukaan. Terlaksana. Jadinya baik upacara semuanya ya. Luar biasa. Tapi emang kemarin ada testimoni dari salah satu semeton di Jakarta di Pondok Gede. Emang pelayanannya tuh luar biasa katanya dan harapannya semakin ditingkatkan lagi Pak katanya pelayanannya. Ya, bagus. bagus. Nah, itu kan harapan dari yang make rumah duka di gerayatnya. Sekarang harapan dari Pak Ketua SDHD tentang gerayatnya ini, Pak. Ya, memang masih susah untuk disampaikan. Tapi kan harus disampaikan juga ya. Sampaikan aja Pak. Mumpung kita ngobrol santai ya Pak. Betul. Ini kalau flashback, highlight ya, pembangunan gerahayatnya itu kan dari 4 tadi, suka duka lara pati itu 3 yang susah kita kan, mengalami kesulitan. Pertama apa? Dalam membangun ya, itu membangun aja dari tahun 2005, selama 7 tahun membangunnya. 2005 kita bangun, 2012 baru kita resmikan. Kan 7 tahun kan. Mestinya kalau memang teman-teman punya komit bagus kan mestinya nggak sampai seperti itu. Itu kan proyeknya tidak terlalu besar lah. Tapi buat kita tuh termasuk besar sekali. Karena menghimpun dananya kan dari berbagai kondisi pada saat itu. Ya syukur-syukurlah ya kita bisa membangun seperti itu. Dan sangat berfungsi untuk
umat yang mengalami kedukaan sekarang. Yaitu kondisi membangunnya berat. Nah, syukur sekarang menggali dananya. Nah, pas saya menggantikan menjadi ketua suku Duko DKI, barulah muncul masalah barunya. Muncul masalah barunya. Saya harus menyelesaikan aset itu supaya milik SDAD. Tadinya kan aset itu tidak dimiliki oleh SDAD, hanya sebagai membangun saja. Nah, sekarang dari pihak daya besar supaya itu bisa segera diselesaikan dengan arti harus membayar. Tanahnya harus dibayar 2.000 meter persegi gitu. Nah, itu kalau harga lama itu 2.000 meter persegi itu harganya 5 miliar. Tapi karena setelah Covid harganya jadi baru. Turun apa naik, Pak? Naiknya luar biasa. Setelah Covid naik. Naiknya luar biasa. Nah, kita ibaratnya ya KPR ya, nyicil itu ya. Nah, dengan kondisi yang ada. Tapi ya syukurlah Astungkara teman-teman sudah banyak membantu. Kan Narada nih banyak membantu. Wah, nama Narada sebut loh. Tepuk tangan. Kita nggak punya kamera ke sana sih guys, jadi nggak. Ini Narada nih dari awal loh membantu, dari 2006. Kita kan perpanjangan tangan ya. Ya Narada yang bisa membantu melaksanakan ini. Ya, saya yakin kalau saya mau cari yang lain belum tentu bisa. Walaupun bisa, tapi hasilnya tidak optimal. Iya. Ya, kan berbeda. Orang mengabdi, ngayah dan profesional, profit kan beda. Nah, ini kan Narada semi, ya. Semi artinya nganyahnya lebih besar, itu loh. Ya, nganyah lebih besar ya. Astungkara. Ya, supaya di tempat lain bisa mengabdi, mendapatkan hal yang lebih bagus, gitu. Terima kasih Pak. Kami hanya perpanjangan tangan ya untuk Semeton yang luar biasa juga saling bergandengan tangan yang sudah selama ini turut membantu untuk bersama-sama menyelesaikan kewajiban di Gerahayatnya. Jadi biar Pak Made merasakan suka, tidak hanya duka lara batin. Ya ini emang kondisinya seperti itu ya. Nah, kalau kita kan sekarang sudah bicara mengenai ini loh, membangun Gerahayatnya ini pengorbanannya sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kalau bicara mengenai harapan Bapak untuk para generasi yang akan datang, Pak. Nah, ini ibaratnya mereka kan sudah harus tahu nih, Pak. Ya tadi kan rumah masa depan, tapi mereka harus ngapain gitu. Ya, ini kita sebagai senior ya, sebagai yang mendahului, kita siapkan ini tempat ya. Karena tempat ini mungkin sekarang orang yang masih hidup tidak perlu tempat itu. Nanti kalau sudah meninggal baru dia memerlukan tempat itu. Ya. Makanya dibilang rumah masa depan ya Pak? Ya, maka dibilang rumah masa depan sehingga orang tidak melirik untuk membantu untuk membangunnya. Itu. Umat kita sebagian besar begitu. Umat kita kalau membantu, kalau ada pembangunan pura pasti sangat luar biasa membantunya. Padahal membuat pura juga cukup bagus, memang harus, tapi animonya untuk membangun pura itu lebih besar daripada untuk membangun rumah masa depan. Padahal rumah masa depan ini pasti akan semua mengalami. Nggak bisa dihindari ya Pak? Nggak bisa dihindari, itu. Ya, itu agar dipahami sehingga teman-teman ya yang punya kemampuan yang lebih besar, seyogianya rumah masa depan ini mendapat prioritas loh. Tidak mesti ke pura aja. Kita umat Hindu kan ada 3 kewajiban. 1 sosialisasi keagamaan pura, 2 pendidikan, terus ketiga adalah rumah masa depan. Ini yang 2 ini tidak terpikirkan. Pendidikan dan juga rumah masa depan ini. Ya, teman-teman ya selalu ke pura. Padahal kalau dilihat dari ke pura itu kan individu. Ya, minta selamat, minta doa, macam-macam. Tapi akhirnya kan dia pasti ke rumah masa depan kan terakhirnya. Tidak bisa dihindari Pak. Ya itu tidak bisa dihindari. Ini saya mengimbau aja kepada teman-teman yang punya merasa kelebihan, tolonglah ini rumah masa depannya ini gerahayatnya ini masih banyak yang diperlukan.
Harus bantuan. segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Dan juga masih butuh untuk apa namanya peningkatan pemeliharaan, Ya. peningkatan pelayanan ya Pak ya. Kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan dengan daya besar dan juga pemeliharaan untuk yang akan datang. Jadi terus berjalan juga. Harus berjalan. Semuanya. Pelayanan juga berjalan juga ya Pak. Perjalanan juga berjalan. Nah ini adik-adik, anak-anak yang sekarang kita sudah siapkan seperti ini, tinggal adik-adik anak-anak sekarang memelihara supaya ini bisa tetap menjadi apa namanya ya Legacy atau warisan legacy ya. atau ikonnya nanti Geraha Yatnya ini di Jakarta. Ya luar biasa sekali. Jadi kalau emang apa ya sangat dirasakan sekali kebermanfaatannya untuk seluruh warga Hindu terutama di Jabodetabek Pak, nggak cuma Jakarta aja sebenarnya ya. Jadi luar biasa banget. Pak Made, terima kasih atas waktunya. Kami nggak akan berpanjang lebar Pak, tapi kita jangan lupa karena hari ini kita podcast dari Kopi Made Pak. Oh terima kasih. Iya tuh ya. Makasih loh bagus yang punya Kopi Made bagus. Saya terima kasih nih. Saya atas nama Sukoduko ya, Sukoduko Hindu Dharma Jakarta Raya ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Narada nih. Ya, Narada karena pembangunan Gerahayatnya itu Narada itu perannya besar sekali ya. Karena dari awal menggali dana kan? Iya menggali Pak. dana dengan Bareng Pak Mantik. dengan golok ya. Sampai sekarang pun besok pun kita untuk melunasi kewajiban dengan golok juga. Iya, betul Tolong nih sekali. teman-teman yang punya relasi bisa dibantu relasinya supaya kewajibannya segera selesai. Kalau boleh nangis sih nangis. Jangan Pak, jangan, nggak boleh nangis. Iya. Ngobrol sih ngobrol santai ya. Kalau nangis ntar yang nonton kira Desi kamu dia ngapain Pak Madi? Iya. Kalau boleh nangis, aduh gimana nih utangnya, ya kan gitu kan? Iya. Selesai Pak. Duka lo rapati akan berubah menjadi suka. Ya. Nah kita punya kewajiban untuk itu, tapi masyarakat sangat antusias dan berterima kasih dengan adanya Geraha. Ya 2 tahun yang lalu ya kita melaksanakan ngaben nikah bersama. Ada beberapa keluarga itu saking tidak mampunya, ya, ada beberapa itu kan lebih dari 5 keluarga. Nah itu saya kasih gratis. Ya, itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah dan itu ada yang di Jakarta, ada yang di tempat lain, ada kita selesaikan, bisa membantu untuk mereka. Karena mereka dalam kondisi tidak ada apa-apa. Orang tuanya kedua-duanya meninggal. Jadi nyekah ngaben di situ. Iya. Ada anak kecil aja, anaknya kecil 1. Dan syukur juga anaknya itu mau loh melaksanakan kewajibannya untuk nganuin orang tua, menyelesaikan orang tuanya. Sampai begitu loh. Dia mengerti dengan usia yang masih belia seperti itu Pak ya. Anak kecil, anak muda. Nah itu. Orang tuanya sudah nggak ada. Merinding dengarnya. Ada lagi case nih dari Bogor. Pada itu juga suaminya meninggal, istrinya tidak mampu, anaknya 1 juga tidak minta ke Bogor, tidak bisa. Bilang ke saya kasih gratis. Ngaben nikah. Itu. Ada lagi banyak. Maka pada tahun 2023 itu luar biasa tuh banyak ya. Nah, kemarin tanggal 8 bulan Juni ya. Bulan Juni kemarin Nikah bareng. Itu nikah bareng. Syukurlah mereka ada yang ikut itu, rata-rata orang sudah bisa membantu sedikitnya untuk orang tuanya. Selesai dan bagus. Itu. Berarti nyekah bareng, nyekah massal, ngaben massal bersama nih. Itu bukan bersama ya, bersama ngaben bersama ya. Ngaben bersama dan nyekah bersama. Nyekah bersama ya. Itu di bulan Juni kemarin dan katanya nanti di November ya Pak mau ada lagi ya. Ya rencana. Langsung karena ya. Karena pasti sangat bermanfaat ya Pak buat semuanya. Ya gitu. Kita bisa melaksanakan membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Gitu. Iya. Kalau nggak salah tanggal 24 Agustus juga akan ada tata masal. Ya ada mentata bersama.
Ada metata, metata bersama, nggak boleh bilang masal, metata bersama. Bersama ya, tidak masal. Kalau masal itu kan beda kan. Ini bersama. Salah dibilang masal, bersama. Bersama ya. Baik Pak. Kalau gitu tadi udah ngucapin terima kasih ya ke Pak Made ya. Oh, aku padahal mau mulai pantun, nggak boleh pantun ya Pak. Punya pantun buat Kopi Made nih Pak. Ya silakan. Yang di depan saya tolong dijawab ya. Awas loh, nggak jawab ya. Ke Ubud naik sepeda. Lewat sawah, hati gembira. Yuk ngopi bareng Narada di Kopi Made yang rasanya juara. Siap-siap dapat gratisan apa lagi dari Kopi Made? Enggak, maksudnya enggak meragu-ragu Pak. Jadi kalau Oke, luar biasa banget Pak Made, sekali lagi terima kasih. Salam hormat buat keluarga di rumah Pak. Sama-sama, semoga selalu, ya. Iya, Kopi Madenya makin jaya, makin sukses. Ya, setengkara. Ditunggu Pak jadi sponsor berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, Om Santi Pak. Oke, Sobat Narada, Gerahayatnya bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi pura jiwa, tempat pulang dan titik tumpu supaya Dharma selalu berada di tengah-tengah kita. Nah, terima kasih sudah mendengarkan Weekend Talk Podcast bersama Narada dan sampai jumpa di episode selanjutnya.